Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan-bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT membebaskan hamba-hamba dari neraka pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ini garis besarnya tentunya. Saya langsung masuk ke poinnya. Kita masuk ke halaman 5, amal-amal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan puasa, ibadah puasa. Ibadah puasa saudara seiman adalah ibadah yang paling besar pahalanya dan tidak ada yang bisa menyainginya. Ibadah apapun selain daripada puasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Yaqulu Allah azza wa jal illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Artinya sholat, zakat, haji, bakti sama orang tua, itu kadar pahalanya bisa 10 sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan seseorang. Kecuali kata Allah SWT, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan langsung membalasnya. Sebabnya pahala lebih besar puasa lebih besar pahalanya karena seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat makanan dan minuman karena aku, kata Allah, karena aku semata. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa. Kegembiraan saat ia berbuka. Kata ulama hadis ada 3 maknanya ini. Yang pertama, gembira karena dia berhasil menghilangkan rasa hausnya yang sudah dia tahan dan laparan dari pagi hari. Kegembiraan yang lebih tinggi daripada itu adalah berhasilnya dia mengalahkan syaitan. Karena dari sebelum sahur syaitan goda dia supaya tidak puasa, tapi dia terus bertahan sampai azan maghrib, maka dia gembira karena dia berhasil menang. Dan yang ketiga adalah kegembiraan dia karena dia bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat pada saat berbuka dengan cara membuka puasakan orang lain juga. Nanti akan kita bahas poin yang ketiga ini. Dan yang kedua adalah kegembiraan tak kala bertemu dengan Allah karena masuk ke dalam surga. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Kata para ulama hadis, maksudnya adalah ahli surga nanti dari orang yang suka puasa, kalau dia ngomong maka bau kasturi yang keluar. Dan ini minyak yang sangat wangi dan mahal. Sekarang pun ada tentunya dijual dengan nama kasturi, tapi bukan kasturi itu yang dimaksud. Karena kasturi di surga nanti beda. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran yang mirip namanya dengan nama-nama dunia, seperti misalnya disebutkan buah delima, buah kurma, ya, anggur dalam Al-Quran, pisang, itu cuma sama namanya dengan dunia, tapi beda bentuk dan rasanya. Sebagaimana contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, buah kurmanya surga satunya besarnya seperti nampan, tempayan, tempat makanan yang besar, ya. Itu besar sekali dan lebih lembut daripada buih, lebih manis daripada madu. Jadi hanya sama namanya tapi beda bentuk dan rasanya. Begitu pula dengan masalah ini. Ya, sebagaimana kita tahu juga lukanya orang yang mati syahid lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Semua itu menandakan memang lebih wangi. Cuman istilah nama sama tapi di akhirat jauh lebih baik. Hadis selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim dan ini penting sekali, 2 syarat mutlak. Digaris bawahi kalau yang punya pena. Sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan, ini imanan garis bawahi, wahtisaba, ini juga digaris bawahi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, jadi bukan puasa karena semua teman-teman kita puasa, karena lingkungan kita puasa, karena pasangan kita puasa, karena enggak enak sama orang, enggak. Orang seluruh dunia tidak puasa pun kita tetap puasa sendiri. Keimanan antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Yang kedua, dan semata mengharap pahalanya, ihtisab, mengejar pahala-pahala itu. Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, dibersihkan semua. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Kalau dia cuma tahan lapar, tahan haus, tapi dosa setiap hari dikerjakan, maka juga puasanya tidak diterima. Contoh misalnya orang tetap puasa tapi tetap dusta. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi
menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Juga dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, as-sawmu junnah fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Tolong 3 kalimat ini digaris bawahi ya. Fala yarfuth, kata-kata yarfuth, wala yafsuq, ini juga digaris bawahi, wala yajhal. 3 ini nanti saya terjemahkan. Fa in sabahu ahadun falyakul inni imru'un shaim. Ibadah puasa laksana perisai. Di dalam riwayat yang dikatakan seperti perisai seseorang di antara kalian menangkis serangan musuh. Maksudnya perisai dari api neraka. Kalau ada orang yang mau jadikan puasanya sebagai perisai dari api neraka, dia nggak masuk neraka karena puasa, maka jika dia puasa janganlah dia berbuat yang senonoh, yang tidak senonoh. Ya. Sini terjemahnya masih global kalau tidak senonoh, tapi makna rafath ya, adalah mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Sayang, cinta, rindu, apalah kekasih, ini semua hanya boleh pada istri atau suami. Suami istri pun boleh mengucapkan, tapi hubungan biologisnya nggak boleh. Tapi ini kalau umum nggak boleh. Siapa yang mau selamat dari api neraka dengan puasanya, jangan rafath, jangan fusuk. Di sini diterjemahkan berbuat jahat, tapi sebenarnya terjemahannya bukan berbuat jahat. Fusuk itu adalah menyentuh secara fisik, kayak pegang, cium, peluk, ya, yang bukan dengan pasangan halal. Kemudian yajhal, di sini ditulis berbuat jahil, sebenarnya maknanya adalah buat sia-sia. Ya, seperti banyak orang yang saya pernah kasih contoh, Ramadan habis waktunya semua di mall. Mall baru buka jam 10 pagi dia nomor 1 antri. Ya. Kemudian muter-muter sampai buka puasa. Ya. Enggak juga belanja, enggak juga buat apa-apa. Kenapa? Tunggu buka puasa. Kenapa ini sia-sia? Ya. Ada orang yang puasanya diisi hanya dengan tidur. Puasa cuma 1 jam. Dari pagi sampai menjelang jam 5 sore baru bangun. Baru mandi siap buka puasa. Ya. Ada orang juga yang habisin waktu main gaple, buang-buang waktu, omong kosong, semua tidak ada manfaatnya buat dia. Kenapa enggak majelis ilmu? Kenapa enggak apalah baca Quran? Atau mungkin kembangkan usaha, sesuatu mencari nafkah yang halal, boleh, yang baik-baik semuanya. Lalu kata Nabi SAW, jika ada yang memaki dirinya, ya, atau misalnya mengajaknya bertengkar, maka dia harus berkata, saya sedang berpuasa. Apa maknanya? Tentu teman-teman sekalian, dalam Islam termasuk kehormatan diri kita nggak berkelahi sama orang. Jadi kalau mau tunjukkan kekuatan nanti di kancah peperangan, jihad ada. Tapi sama istri, sama suami, sama anak, sama teman, bukan tempatnya berkelahi ini. Gitu. Kalau ada orang yang ajak bertengkar, maka tinggalkan saja, biarin dia bertengkar sama tembok. Ya. Nggak perlu kita layani. Udah nggak pernah ada gunanya. Gitu. Buang-buang energi untuk apa gitu? Dan Ramadan bulan pelatihan untuk itu. Membiasakan diri untuk tidak bertengkar. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia dicaci, dia bertengkar, maaf, saya lagi ikuti program puasa, nggak boleh, puasa melarang saya untuk itu. Dilatih sebulan agar terbiasa mengontrol emosi setelah Ramadan. Karena penyebab penyakit keras, ini penyakit yang masalah stroke, darah tinggi segala macam karena emosional. Ya. Maka dikontrol dengan puasa Ramadan. Ya. Itu maksudnya di sini. Kata beliau, penulis, wahai hamba Allah, jika anda telah berpuasa maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan anda. Jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Ada juga orang dari pagi sampai malam nonton terus film, gonta-ganti dari film ini ke film itu. Kenapa ini? Gitu. Dari dosa ke dosa, kan sia-sia. Melihat auratnya orang, mendengarkan cerita bohong, dengerin musik, apalah segala macam. Jadi dosa lagi. Pelatihan Ramadan untuk memperbaiki kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah, gitu kan? Berada di zona yang aman dari semua pintu yang syaitan bisa masuk, karena syaitan lagi dibelenggu. Yang kedua, sholat tarawih. Tarawih adalah santai artinya. Sebenarnya tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, tahajud sama saja, cuma beda-beda nama. Khusus di bulan Ramadan dikatakan tarawih karena kita lebih santai. Setelah sholat ba'da isya sudah bisa tahajud. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, diakhirkan di akhir malam, gitu kan? Jadi makanya dikatakan dia sholat tarawih, orang santai di situ. Nah, sholat tarawih sangat ditekankan dalam Islam, ya. Walaupun dia hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Faedahnya besar sekali, bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan, sama tadi, bukan karena teman-teman kita ajak, bukan karena tidak enak. Memang saya ke masjid mau sholat tarawih karena perintah Allah. Orang tidak ada yang tarawih pun kita tetap tarawih gitu.